contoh teladan yang paling baik dalam berpuasa itu adalah baginda Nabi SAW. Beliau berpuasa marak ruan dengan dek puasa. Apa maksudnya? Ibadahnya luar biasa, aktivitas dunianya juga sama. Beliau berbicara, beliau beraktivitas itu benar-benar terasa sekali. Beliau hadirkan contoh-contoh itu. Makanya kenapa peperangan, perang Badar misalnya, itu dilakukan di bulan puasa. Lamun itu sampai jamaah, Masya Allah, di puasa wamonya ruwet, leleh dong ruwet, lemes. Coba dendek jauh-jauh ke mos, memang masih tahu dengan ke mos lamun bulan puasa elektrik masih tahu ke mos. Nani masih bare jam 10 terakhir nuah nggak nuaikan ke mos hingga seno mau milin bucung doang. Manok ketok masih milin sili doang. Coba mungkah narak biruan solah-solah ya cemoh di narak. Oh ya penang-penang dong ruan sampai jamaah. Puasa sepuasa, semua kita puasa sampai, tapi jangan menunjukkan kemarahan. Jangan menunjukkan kalau kita tidak suka. Ini. Jadi boleh kita berpuasa, tetapi tolong hiasi semua anggota badan kita dengan ibadah. Maka mulut ini mohon maaf, arahkan dia kepada sesuatu yang baik. Coba baca Quran, baca salawat, baca istighfar. Yang paling baik sampai jamaah, karena ini adalah bulan spesial dan bulan diturunkannya Al-Quran, maka yang sangat diutamakan itu adalah membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam riwayat, beliau selama bulan puasa, andai nak telung dasa jelun puasa, telung dasa kalin hatam Quran. Nasa itu sebut-sebut baik pengikut mazhab Imam Syafi'i lagu pirejus entam. Imam Syafi'i itu bilang jelun khatam Quran. Nah kita mohon maaf kadang-kadang nah dendek mau khatam sila lagu paling tidak setiap hari baca Al-Quran dakan selembar dua lembar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di bulan suci Ramadan ini, dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan kehadiran beliau pertama kali ini, dan mudah-mudahan beliau berkesan untuk dapat mengisi pada kajian-kajian yang insya Allah akan diadakan pada hari-hari berikutnya. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan serta pengikutnya hingga yaumil akhir. Seperti biasa jamaah, mengawali kajian subuh kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah dengan niat yang pertama, wabil khusus kita niatkan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, rahmat, hidayah kepada guru-guru kita beserta keluarga. Dan untuk kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dalam perkara-perkara kebaikan. Ala hazihin ya wal kulliyatin soleh ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Pada Al-Mukarram falyatafaddal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan Al-Mukarramun,
para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, yang tiang hormati para sesepuh, para pengelingsir, para orang tua, mami-mami, bapak-bapak, tokoh pemuda, para remaja, singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya nikmat yang kita peroleh sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya malik desida Allah Subhanahu wa taala, kita semua tiang pelunggum sami mencoba menghitung berapa nikmat yang sudah kita peroleh dari Allah sampai detik ini. Berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. La tuhsuha. Mustahil kita mampu menghitungnya, walaupun kita orang yang paling cerdas sekalipun, orang yang paling pintar, paling baik hitungannya, kalau dia disuruh menghitung nikmat Allah, maka mustahil kita mampu menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu, ada yang merasa tidak mendapatkan nikmat saat ini? Coba angkat timur ibu-ibu. Aku jadi aku mau apa-apa leman nenek. Ini lain oh meni-meni doang ruang kau ni. Aran. Tidak pernah saya dapat apa-apa. Laki-laki, jamaah laki, ada yang ngeremon di luar mau nikmat napi-napi. Aran. Ada kira-kira yang enggak pernah dapat apa-apa? Ya Allah, terlalu zalim kita kalau kita mengatakan Allah tidak memberikan apa-apa kepada saya. Bapak Ibu, yang perlu diluruskan cara pandang kita. Selalu kita berpikir searan nikmat niki bentuk kepeng, bentuk duit banda. Lupa kita kalau yang namanya kesempatan, yang namanya kesehatan, yang namanya keafiatan, semua itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin contoh, ibu-ibu tentu berduit emas sekilo. Anak dengar berduit sekilo tu luwe nak pendek sekilo luwe nggih. Lagu buta pekek pelinggih dem begitak dem nyeriuang, atau sakit mata, atau selaput nyeket lumpuh, pelunggum sami stroke, bau semia nikmatin masa sekilo niki. Ane dakat berduit sekilo lagu stroke jadi apat barang niki baik. Darat kenan sami jamaah. Artinya apa? Memang harta benda itu nikmat, tetapi yang lebih besar nilainya daripada itu nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat sehat yang Allah berikan sampai detik ini. Ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari sekian banyak kenikmatan yang ada. Makanya sering tiang ceritakan, sering tiang sampaikan sebagai tahaddus bin ni'mah, supaya tiang juga bisa mengambil pelajaran. Di antara saudara tiang, hormati Allah, saudara kuni, saudara kandung, ada di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua di antara mereka sudah melakukan operasi jantung. Yang satu malah tidak tanggung-tanggung, operasinya ke Singapura. Saat beliau dicek di sini, tidak berani disampaikan hasil labnya oleh dokter, hanya orang-orang tertentu. Kenapa? Karena mohon maaf, terlalu kronis
sudah parah, potensi hidupnya kata dokter secara ilmiah, secara ilmu itu hanya 25%. Artinya lebih besar kemungkinan meninggal dunia. Dibawalah ke Jakarta Bapak Ibu. Di situ kita berjumpa di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita dengan orang Lombok Selatan, Ranggegate, yang namanya Dr. Renan. Dr. Renan niki dengan Lombok, ia basen sampai jamaah, karena sida pasien saya orang Lombok, saya anggap Anda sebagai saudara. Sudah, demi persaudaraan, demi kita sebagai orang Lombok, saya wakafkan waktu saya untuk Anda. Biar saya tidak praktik di sini, yang penting Anda sehat. Lebih baik saya bawa Anda ke Singapura. Biar saya yang menghubungkan dengan dokternya, biar saya yang mencarikan semua tempat dan lain sebagainya. Bapak Ibu, memang bukan berarti Indonesia tidak hebat, bukan berarti dokter Indonesia tidak bisa menangani penyakit-penyakit tertentu. Tapi tiang sendiri melihat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita itu sami jamaah marak dengan pengajian sang ngantri milik operasi meniki wantan sampai dia berketuan Pak Dokter saya sani mukparan dengan pengajian, iya wah dengan ngantri tia bahasa sa operasi. Logikanya sami jamaah lamun ya solah lalu menu teliti lalu entar nak tegawe sopok manusia luek dengan ya mati bangkang. Sehingga napi kalau di sini ya pasang menuh lah menikah kira-kira. Kenapa? Kalau tidak seperti itu terlalu banyak yang menjadi korban. Nunasa. Walhasil apa? Saya tidak mau kalau itu berlaku untuk Anda. Sudah, saya tahu Anda mampu. Maka sami jamaah sepakatlah keluarga untuk membawanya ke Singapura. Sampai Singapura tes begini, Nabi bahasa dokter Singapura lamun meniki ja kacang, kamaran kacang ya gampang ya modok lamun hamen nija. Karena memang kalau di Singapura niki satu pasien satu sudah dia narak ngantri-ngantri sabar menu sekek aja sekek permintaan, saya sembuh permintaan, saya terawat total. Nabi bahasa dokter niki dia kalau begini karena kebiasaan saya menangani pasien 99% kembali normal. Cemoh tak pendek. Bayangkan tadi 25% nyawa. Mau makin ulin dengan Singapura, mau dengan kena selam apa niki? Dengan kafir. Siwak puluh siwak oleh Cina ni dia berembet dia cemoh. Oh ya Allah, Engkau Maha Pemurah ya Allah. Lagu ditman saya kena cemoh. Dia main berbahasa kita belum bisa melakukan tindakan sebelum masuk di rekening ini 1 miliar. Pira? Harap dengar berdua 1 miliar itu. Sehingga Nabi bahasan tiang tetuk ndek berdua yang embung bangkat, ndek berdua kepeng luwek lagu jantung sehat. Berarti baru jantung saja 1 miliar sama jamaah. Nunasa mahal lah pendek. Berarti kita ini mahal, barang mahal manusia ini sama jamaah. Baru satu komponen yang sakit itu 1 miliar. Mau berembesa lain ele awak yang pelunggum sami. Oh tentu jati tiang sugih berarti kita ini kaya. Kenapa? Karena kita diberikan kesehatan. Kalau begitu Bapak Ibu sugih apa pendek? Sugih apa pendek? Tumbeng tiang pengajian dijulur dengan sugih doang. Masya Allah sugih kita Allah. Kenapa? Saya masih diberikan kesempatan, masih ada kesehatan. Dengan sehat inilah kita bisa hadir ke sini, kita bisa beribadah. Tentu sampai jamaah loek kepeng begalang isi kepeng lagu sakit berembet sama sembahyang, berembet sama ngaji, berembet sama lumbar jok masjid waran nerak kenen berdua kepeng loek masih juga belonggom sami lamun sakit ampuraya bukan sepiring asa kedi kanggon bekelur mundin mai malik lagu lamun barang makin niki lah sepiring 2 piring ya lebih doang kan belum. Inilah nikmat yang luar biasa. Maka bersyukurlah hamd Allah
bahwasanya Allah memberikan karunia yang sangat banyak. Apalagi saat nikit yang pelunggum sami berada di bulan yang sangat spesial, bulan Ramadan, maka kita berharap mudah-mudahan kita mampu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak amal saleh, agar kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, dendek lupa bersolawat, dendek ipuh bersolawat. Kenapa? Karena solawat ini ucapan yang sangat mudah, ringan, modoh. Tetapi dari sisi nilai pahala, yang melakukan itu adalah Allah sendiri. Allah yang bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Bahkan kalau kita bersolawat sekali kepada Allah, memuja baginda Nabi, memuji beliau, itu dijamin sekali solawat 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bagaimana kalau kita 20 kali, bagaimana 100 kali? Maka ini adalah merupakan ladang pahala yang sangat besar. Karena itu Allah, agar kita semangat pagi ini dia Dene nara sangandun nggih, ada yang di nara hatedam, coba julu irupan isi selawat nggih, selawat ada sak semangat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي صلوات الله عليك أنت شمس أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang benar-benar dikatakan sebagai bulan spesial. Kenapa tiang katakan ini bulan spesial? Bapak Ibu, yang memerintahkan kita berpuasa itu adalah zat yang maha mulia, zat yang maha kuasa, maha spesial, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang dipilih untuk kita melakukan ibadah ini juga dikenal sebagai bulan yang sangat spesial sekali, Sayyidus Syuhur,
penghulu di antara bulan-bulan yang ada. Nilainya, pahala yang Allah berikan sama jamaah juga spesial sekali. Kenapa dikatakan spesial? Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan penegasan kepada kita sebagai motivasi agar tiang pelunggum sampai semangat beribadah. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Saking spesialnya bulan ini Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang bila mana kita konsisten ibadah, istiqamah melakukan kebaikan, maka nilai pahala yang kita dapatkan itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bapak Ibu, lamun 1000 bulan niki sami jamaah sama dengan kurang lebih 83 tahun. Kira-kira arak semeton jarin tiang lek deriki sak bau ibadah balu puluh telu tahun. Coba angkat timah. Ada semula tahun. Beyen, be manusia, be muat. Bebek arak sak tahu ibadah balu puluh telu tahun. Sami jamaah, jangankan ibadah 83 tahun, umur doang belum tentu niat sampai. Nunasa umur. Kita jangan berbicara ibadah, usia saja tidak ada jaminan kita sampai 83 tahun. Be buktiin, coba tiap berketuan. Be seumur balu puluh telu tahun yang ketima. Balu puluh 75. Ni zong doang apa-apa ni kita. Ni nara sak datang jog deriki no kena, apalagi nak disuruh ibadah sama jamaah. Kenapa? Ini menjadi pembenar, ini menjadi jawaban hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basen, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu zalik. Umur umat Nabi Muhammad irup lek dunia niki sama jamaah berkisar antara 6 dasa sampai 70. Lamun narak dengan lebih elek 70 itu hanya bisa dihitung dengan jari jemari. Apa artinya? Rata-rata manusia itu umurnya 6 dasa. Ya gawet melet apik-apik, onya-onya lamun tuah demak 6 dasa. Pelingkih mau pira bangkin? 57 karing 3 tahun. Onya-onya 3 tahun sampai 6 dasa. Maksud tiang dia sak mati je. Masalah mati je nenek wika niki. Nggih, lamun urusan meninggal dunia Allah, tetapi sampai 60 berarti 3 tahun pelungguh. Melet apik-apik. Pelungguh pira mungkin? 6 sekek. Wah karing seleot. Wah niki je tiang. Anda nak benang karing sekali leot. Wah 6 dasa sekek. Loh kenapa demikian? Berani tiang katakan begitu. Orang yang paling mulia di muka bumi ini saja meninggal di usia-usia yang mirip dengan beliau. Siapa itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun narak dengan kanggo ndek mati, samula pantas irup, samula wajib nia tetap sampai mangkin niki baginda Nabi. Kenapa? Beliau manusia pilihan Allah, manusia paling solah, paling mulia, Nabi di antara Nabi yang paling mulia. Mula sak pantas irup sampai mangkin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa malik nenek dalam Al-Quran? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Saya tidak pernah menciptakan bahasa nenek ada makhluk Allah, ada umat manusia yang sampai detik ini masih bertahan hidup. Saya tidak pernah menciptakan satu kaum yang masih bertahan hidup sampai detik ini. Sangat narak di karang panas niki, ia nyeliup umat Nabi Musa haran leti. Diminta ketuaan, hai sida Musa doang merawat. Kemben ternyata ni peninggalan umat Nabi Musa haran. Wabih sami jamaah. Nabi Musa bih, umatnya juga habis, tidak ada yang sampai sekarang ini. Hal yang sama dengan umat-umat sebelum beliau, semuanya ada masanya.
Maka saat ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya malik nenek, lamun sida doang Nabi Muhammad meninggal dunia, sida meninggal, anda meninggal, apa ia manusia selain anda akan mengatakan dirinya kekal dalam kehidupan ini? Mustahil. Baginda Nabi saja meninggal dunia, maka kita juga harus siap-siap untuk meninggal dunia. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia yang pendek ini harus berbanding lurus dengan amal kita. Dende umur tua sekedi, amal sekedi. Ite melek dakan umur sekedi, lagu amal tiang pelunggum sami berlipat ganda. Maka disinilah pentingnya tiang pelunggum sami menjadi orang pintar, orang cerdas. Bagaimana kita menjadi orang yang cerdas? Tahu diri kita usianya pendek, maka saya harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kapan itu? Tempat yang paling baik, waktu yang paling baik adalah beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Apalagi di situ ada satu malam yang bila mana Bapak Ibu istiqamah, maka nilai pahalanya akan melebihi usia tiang pelunggum sami. Boleh usia saya 60 tahun, tetapi amal saya seperti orang hidup ribuan tahun. Bisa seperti itu? Bisa. Siapa contohnya? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 63 tahun kalender Hijriah. Kalau kalender miladiah mungkin hanya 60 tahun. Tetapi sampai hari kiamat kebaikannya tidak akan pernah putus. Artinya apa? Seolah-olah beliau masih hidup. Lagu Arab dengar, saya mohon maaf, umur baru 10 tahun, 20 tahun. Semeri doang jauh. Tahu mana semeri? Dosa banda doang gawe, din wah solah ele gobok, din wah bagus kancing mukim, demen wah tatalat, bih dinarat dengan liur. Habis begitu dia masuk ke dalam liang lahat, sudah tidak ada kebaikan sama sekali, nggak ada yang bisa dikenang sama sekali, nggak ada yang bisa disebut dalam hidup ini. Sila. Jadi lebih baik usia kita sedikit tetapi banyak yang dikenang oleh orang lain. Kenapa? Selama orang lain mengenang kita, maka itu menjadi sumber pahala buat tiang pelunggum sami. Nunasa? Makanya kita temukan para ulama-ulama kita, bagaimana Maulana Syekh, bagaimana tuan guru kita yang sudah meninggal dunia, dakan sampun meninggal, masih serius. Oh ni pengadik-adik ni, oh ni sekolah ni, oh ni madrasah ni, oh ni bijajarin sekolah-sekolah. Luar biasa. Ini menunjukkan orang ini memiliki amal yang banyak. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan tiang pelunggum sampai di bulan Ramadan untuk meningkatkan kebaikan. Apalagi itu seret tahu diri seret toa nunasa seret ketek seret toa lamun dia tak ande pacu sila mau apa jadi bekal apa jadi modal ia gawin dengan sasak dengan lombok cara layak sami jamaah memberikan kita nasihat-nasihat, ada yang berbentuk semacam nasyid-nasyid agar apa menjadi renungan tiang pelunggum sami. Ambil contoh, Ina ama ingat si dewa toa, pacu pete jari sangu era, kuat tunas ampun dosa salah, ele Tuhan sabesifat mesa-mesa, ina ama ingat gama siksa era, api neraka sinonde
menangis, manusia tersiksa, marah ongkat hewan, salik mau bekakanan. Ini sampai jamaah jadi bahan renungan. Apa tujuannya? Agar kita terus solah, kita terus pacu. Kenapa? Kita diberikan hadiah-hadiah istimewa. Ini adalah ibadah yang istimewa. Maka silat yang pelunggum sami, waktunya istimewa, pahalanya istimewa, yang memerintahkan zat yang maha istimewa. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang istimewa di dalam melakukan ibadah ini. Berkenaan istimewa sami jamaah, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi tingkatan orang yang berpuasa itu menjadi 3 golongan, 3 klasifikasi orang yang berpuasa. Yang pertama, kata beliau, ada yang disebut dengan saumul awam. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumu khususil khusus. Yang pertama, kata beliau, ada orang yang masuk golongan umum, golongan jamak-jamak, golongan dengan luwe waniki tiang. Artinya apa? Puasanya ini puasanya orang biasa, orang-orang yang umum saja. Berbicara dengan seumum niki sami jamaah, kata beliau, kaffu al-batni wal farji anil atham. Dia benar-benar hanya menjaga dirinya, perutnya tidak dimasukkan makanan, tidak makan, tidak minum di siang hari di bulan Ramadan. Termasuk dia juga tidak mendekati atau melakukan hubungan suami istri. Hanya itu saja. Jari puasa sami jamaah, dek mangan, dek ngelem, dek tendok barang kaja senina semama, marak dengan bersenina semama. Enggak ada poron. Puasa apa dek? Puasa pendiaran. Puasa lagu niki puasa dengan awam, niki jak puasa dengan luwe. Dan ingat bahasan ulama sami jamaah, perkara yang paling ringan dari ibadah puasa niki adalah tidak makan, tidak minum. Itu paling ringan, paling gampang. Kenapa? Dengan sakit doang tahun puasa barak menikah. Sila orang yang mau operasi disuruh puasa, dendek mangan, dendek ngenam, bisa dilakukan. Orang sakit bisa melakukan itu. Anak kecil, anak-anak SD, nah puasa nih, puasa dia sami jamaah. Nah, kalau kita hanya bisa seperti itu, maka jangan harap kita itu sudah masuk orang yang istimewa. Niki jamak-jamak aran, niki hanya biasa. Kenapa? Tidak makan, tidak minum, itu biasa. Maka kita sampai jamaah yang dimuliakan Allah SWT harus naik kelasnya. Bagaimana kelasnya? Saumul khusus, yang dikenal dengan puasa spesial, puasanya orang-orang yang istimewa. Bagaimana puasanya mereka? Bukan hanya menahan diri daripada tidak makan dan minum, tetapi kaffu sairil jawarihi anil asam. Dia menjaga dan dia benar-benar melindungi dirinya dari dosa. Dari mana? Dari semua panca indera yang dia miliki juga ikut berpuasa. Jadi saran dengan puasa spesial niki sami jamaah, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi semua anggota tubuhnya, anggota badannya juga ikut berpuasa. Beruat mata, arak dengan puasa lagu mata dan tahu jagaan. Mata masih dan tahu peririin, mata dan tahu jagaan ada sadendek seriuk maksiat, kita dosa banda. Nah, kalau kita masih seperti itu, nanti Allah, maka kita masih umum. Tetapi kalau kita bisa menjaga pandangan kita, kita arahkan pandangan kita untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan pahala, melihat mushaf, misalnya, atau melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah
di antara tanda-tanda orang spesial. Telinga yang biasanya mohon maaf sering mendengar kata-kata yang tidak baik, sering mendengar aib orang disebutkan, sering mendengar gunjingan orang dan lain sebagainya. Sekarang ini mohon maaf, dia pelihara, dia jaga, dia atur pendengarannya, dia arahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Mulut, mohon maaf Allah, banyak di antara kita yang tidak pandai menjaga mulutnya, tidak pandai menjaga lidahnya. Coba nyekel puasa masih demen iur batur, masih demen pelengek batur, masih demen fitnah batur, masih demen silik batur. Mohon maaf sampai jamaah, nyekel puasa luek dengan sa silik batur apa ndek? Arak dengan sa iur batur apa ndek? Luek dengan sa fitnah batur apa ndek? Hati-hati sampai jamaah. Lamun itu berpuasa lagu masjid fitnah batur, pelengek batur, iur batur, ini adalah orang-orang yang belum masuk kategori spesial. Ini umum. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basan, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak yang orang kelihatannya berpuasa, ndek mangan, ndek ngenam, lagu mohon maaf ndek mau pahala. Ibu-ibu, tentu dia berpuasa lagu ndek mau pahala. Ni kadang-kadang elek kelemak, solan sak belanja kelemak. Cara makin kan modok kan belanja, datang nasi motor, solan sak melek-melek, mulai ni iur batur, mulai elek iur ni jolo, macam lain terus. Dek mana? Paling modok, paling demen, paling baik niki iur batur sampai jamaah. Nggih. Batur kawih telkom potik senior, berang senior, pokok macam wah niki sampai jamaah. Nggih, kita juga demikian sampai jamaah. Lamun wahyur batur la ilaha illallah sampai lebih waktu, sampai kawak biwit ya demen-demen lonto sila la ilaha illallah. Maka ia bahasa Nabi, percuma tiang pelunggum sami berpuasa lamun hanya sekedar menahan diri daripada tidak makan dan minum. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum bisa menahan diri, belum bisa meninggalkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mohon maaf menyakiti, kata-kata yang memfitnah dan lain sebagainya. Kan girang itu masih seret tuak, seret becat sili doang. Ndek mana? Girang sili apa ndek? Ni kadang-kadang hawa lapah sampai jamaah melin sili-sili lontok. Ele kelemak din wasolah ruwet. Nggih, ia gawen sampai jamaah mohon maaf. Contoh teladan yang paling baik dalam berpuasa itu adalah baginda Nabi SAW. Beliau berpuasa marak ruan dengan dek puasa. Apa maksudnya? Ibadahnya luar biasa, aktivitas dunianya juga sama. Beliau berbicara, beliau beraktivitas itu benar-benar terasa sekali. Beliau hadirkan contoh-contoh itu. Makanya kenapa peperangan, perang Badar misalnya itu dilakukan di bulan puasa. Lamun itu sampai jamaah masya Allah di puasa wamonya ruwet, leleh dong ruwet, lemes. Coba dendek jauh-jauh kemos memang masih tahu dengan kemos lamun bulan puasa elek kelemak masih tahu kemos. Nani masih bare jam 10 terakhir wah enggak naikkan kemos hingga seno memilin bucung doang. Manok ketok masih milin sili doang. Coba mungkah narak biruan solah-solah ya cemoh di narak. Oh ya penang-penang dong ruan sampai jamaah. Puasa puasa semua kita puasa sampai, tapi jangan menunjukkan kemarahan. Nggih, jangan menunjukkan kalau kita tidak suka. Ini. Jadi boleh kita berpuasa, tetapi tolong hiasi semua anggota badan kita dengan ibadah. Maka mulut ini mohon maaf, arahkan dia kepada sesuatu yang baik. Coba baca Quran,
baca salawat, baca istighfar. Yang paling baik sami jamaah, karena ini adalah bulan spesial dan bulan diturunkannya Al-Quran, maka yang sangat diutamakan itu adalah membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam riwayat, beliau selama bulan puasa, andai nak telung dasa jelun puasa, telung dasa kalin hatam Quran. Tunasa itu sebut-sebut baik pengikut mazhab Imam Syafi'i, lagu pira juz entam. Imam Syafi'i ini bilang jelun hatam Quran. Nah kita mohon maaf, kadang-kadang nah dendek mau hatam sila, lagu paling tidak setiap hari baca Al-Quran, dakan selembar 2 lembar terus. Tunasa jamaah bini kira baca Quran apa enggak? Mumpung baru jelo keempat nih geng, aneh mau bait Quran amlani, boyak Quran. Jamaah laki mohon maaf, lamun itu dia berdua Quran, mau berminta baca Quran, berdua Quran apa enggak? Dia pian jadi azimat doang Quran niki, dah kolot tol atas lemari paling tinggal. Bukan searat tu, ya Allah dinarak kenan sampai jamaah. Kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk dipajang, tetapi Al-Quran itu untuk dibaca. Makanya tiang sampai jamaah, yo ning mumpung kita puasa saat ini sampai jamaah, pastikan semua yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan, baik secara individu maupun secara keluarga. Ambil contoh, kan ada orang yang mengatakan puasa ini hanya dimensi vertikal saja, hubungannya dengan Allah saja. Tidak, kita upayakan bahwasanya semua ibadah itu harus berdimensi dua. Dimensi vertikalnya kepada Allah harus ada, horizontalnya juga ada. Hubungan kemasyarakatan. Mana contohnya? Berbuka misal. Berbuka niki pahala. Ya gawen bahasa Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharu as-sahur. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan. Pelunggum sami yang mau pahala, yang solah, yang bagus li harapan nenek. Kapan? Lamun kita bersegera berbuka dan kita juga memperlambat atau mengakhirkan sahur. Mbekanan mensegerakan berbuka sami jamaah. Pertama, kalau memang sudah masuk waktu sami jamaah, tiang pelunggum sami segera mencicipi yang sunnah dari Rasulullah. Apa itu? Kurma. Anak dengar dia berdua kurma? Boyak kurma mangkin. Lagu dendek keluar makin laut. Nggih, harus sami jamaah dari hal-hal yang kecil. Kurma nikin dan bau tergenti isi cendol, dan bau tergenti si es, berembe-rembe kemain saran es ni, tetap kurma itu lebih besar nilai pahalanya dan lebih besar sisi kesehatannya. Dan bau tergenti sangat tiang mohon maaf, sebulan penuh tiang ampurayang lamung kia berbuka balik pelonggom engkah bisa satu kisi es, dan dia terterima es. Kenapa? Jaga suara dia. Lamun sekali sakit berminta taruh tarawih sila. Lamun pelungguh sami sana ada sila belagu dendek es lah, dendek terus es nggih. Bahaya es niki. Jadi kurma atau apa? Kalau tidak bisa kurma, segelas air. Nggih. Itu sudah bagus sekali. Ini kadang-kadang batur es doang pun penjulu. Es wah 2 gelas. Ya ampun boyak sak lain. Sami jamaah tentu dia dapat pahala berbuka tetapi tidak mendapatkan sunnah di dalam berbuka. Nggih. Jadi kita harus cari sunnahnya. Yang kedua sami jamaah, dalam urusan berbuka jangan lupa memberikan saudara yang lain untuk berbuka. Ini kadang-kadang itu mula hawa lapah sami jamaah nggih. Searan dengan hawa lapah lamun jam-jam 12 jam sekek selapuk samut seriuk samut gita ya maik doa not gita melet ni melet Masya Allah. Kadang-kadang dekman pesor, dekman kolek, dekman nasi arak batur sa-2 isiin pesor sami jamaah 2 masih doang momot silat sembayang dekman berbuka ni yuk baru nu apa baru pesor ni ya dekman nasi sami jamaah.
Menu keluar isit berbuka sambil jamaah. Begitu kita minum, ternyata makanan-makanan tadi sudah tidak menarik lagi, sehingga boleh dikata mohon maaf luwek sa mubazir, luwek sa sia-ia. Ya gawen dalam proses kita berbuka, aturannya adalah berikan orang lain, hantarkan saudara yang lain, bawa ke tempat-tempat fasilitas umum. Untuk apa? Supaya ada orang yang berbuka dengan makanan yang kita miliki. Kenapa demikian sami jamaah? Tiang sampaikan, lamun tiang pelunggum sami man fattara saiman, telu maun kebaikan orang yang memberikan orang lain berbuka. Apa itu? Man fattara saiman kana lahu atau kana maghfiratan lahu minadz-dzunub. Ya jari ampunan dosa bandel ni. Hanya memberi orang lain makanan itu akan menjadi wasilah pengampunan dosa kita di hadapan Allah. Yang kedua, kana lahu itqa raqabatihi minan nar. Itulah yang akan menjadi penghalang dia dari siksa api neraka. Dan yang ketiga sami jamaah, kana lahu min ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'. Disitulah sumber pahala bagi dia. Bayangkan telu maut sekaligus. Pertama dosa takut ampunan, sak kedua penyelamat dari api neraka, sak ketelun berombok pahala. Milih apa benda? Melet apa benda? Melet lagu dia muah beritahu tu berjongkok. Ni hawa lapah doang yang membuat kita seperti itu. Ni kadang-kadang sampai jamaah sempenan terlambat menutup pintu saja, mon sili tutup lawang tio empana dengan tamu lalu berbuka. Tidak. Orang-orang terdahulu sampai jamaah nangis begitu berbuka, padahal waktu berbuka niki adalah tempat yang paling menggembirakan. Kenapa? Kita makan bergembira. Lagu luwek dengan sak nangis dulu di zaman sahabat. Ditanya, kenapa engkau menangis? Nabi jawaban, dinarak dengan lete berbuka jelun ni, dinarak dengan melet tebing apa sedia berbuka. Saya bawakan tidak mau menerima. Sedih dia, nangis. Kenapa? Tidak ada orang yang berbuka. Namun itu cemoh dapat sedih. Jamaah bini, kira-kira lamun arak temui jam 5 tolong dasa atau sampai jam 6 berembe. Selapu apa terpantok, lawang terpantok, jembung terpantok, kadang kembe haru oleh. Samula dengar lamun was setengah 6 sampai jamaah ni. Engkah dengan sogol, meruk. Untuk apa? Biar sama-sama kita berbuka di tempat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga sami jamaah, yang luput dari kita adalah apa? Momen berbuka ini adalah yang istilahkan sebagai family time. Waktu yang terbaik untuk bisa mengakrabkan hubungan keluarga. Mohon maaf sami jamaah, tetut makin itu rapat kanca senina, rapat kanca anak. Lagu sebenar ate ni jauh. Sopok ranjang tahu kadang-kadang di buah bertelengok kembel sibuk isi HP doang. Jamaah bini update status, salaki masih menu urusan bisnis, dituah ngeraos. Benar kita satu rumah, tetapi pembicaraan itu hilang, komunikasi hilang. Dan inilah yang mahal dalam hubungan rumah tangga sami jamaah. Bagaimana komunikasi itu harus hadir di tengah-tengah kita berkeluarga. Dekman kencana kecila, wah ketua anak sibuk isi HP ni. Kadang-kadang inilah yang hilang. Dia menwaya tak berbuka tu tahun nilai murid lawang tu elek buk tahun kembit nganti ngebang semama masih menu dia men Allahu Akbar dia pun pada kumpul. Mohon maaf, bukan ini yang disebut dengan family time. Jadi sebenarnya berbuka ini adalah kesempatan untuk mendulang pahala. Bagaimana? Tiang himbau 6 atau 7 menit sebelum berbuka duduk bareng. Duduk bareng. Anak jari bayi balok saya saat berbuka itu tokol julu. Solat saat berlontah-lontah, solat saat berketuan berbiruam seni nak jalan ni. Terima kasih ni. Ya Allah, menu kerepot kesibuk baum piak meni-meni masya-Allah. Terima kasih. Wah mereka kena manusia semama. Wah agama ina kalau ni narak lalu orang jadi dengan mama. Padahal enggan modal kena terima kasih.
Mun dengan ni terima kasih lah ya tutu lain dah. Gambar seni semama kau ni. Terima kasih doang. Apalagi bajongkon kepeng. Berbe jawab ini. Enggak. Mu anden kita toko lah anak berbe. Anak berbe puasa menjelur ni anak. Berbe. Mbeng kehajian. Ketuan duduk di sini. Sehingga begitu setelah duduk karing 3 menit sampai jamaah silap menujan. Kakak pimpin berdoa hari ini, adik besok ya, ibu besok ya, bapak besok. Ya Allah, bukan hanya doa makan doang terbaca sampai jamaah. Ni kadang-kadang silapan, kadang-kadang kurma di dalam Allah kesudu ya kawan. Adil doa sampak julu. Kenapa? Tempat terbaik untuk berdoa itu adalah inda fitrihi, di saat kita mau berbuka, banyak-banyak berdoa di situ. Gilirkan anak-anak kita, suruh berajah berdoa, seninat berdoa, semamat berdoa, giliran. Tujuannya apa? Di samping mendulang pahala, ada keakraban yang dibangun. Soal makin mohon maaf sama jamaah, masalah anak-anak ini pelik sekali. Luwe pelonggom toh pati kemarin itu sampai niki kalau terbau 12 kanak emparan anak dengan tua rata-rata kanak SMA, SMP, SMA mumbetol mau ladik, betol mau saaran parang, betol mau awis dan lain sebagainya. Yarak doang. Berarti apa? Ini masalah besar. Luwek kanak ni terlangok isi dengan tuaan. Tiang mohon maaf lamun jelo Jumat atau jelo Ahad subuhnya di Mataram, liwat tembolak rame kanak sak begoncengan balap-balapan sampai jamaah. Mu tiang sak nyakit, tiang sedih, mu nina-nina endah, mu tekapung-kapung nimbudi dengan toa masa nak sogol lele batu kanak-kanak keniu ning mbelain dengan toaan demem tamu udayana ngebut-ngebut. Ya Allah sampai jamaah mumbi tak dengan toaan, masa nak dengan bima doang selapuan, masa nak dengan sumbawa. Oh ternyata dengan sasak doang sandin wah tertelangok dengan toaan. Musila sampai jamaah nggih. Jadi ini kesempatan yang pelunggum sami. Dek tak apa yang mau pahala doang, tetapi kesempatan untuk menata hubungan ketahanan keluarga yang mohon maaf saat ini sudah rapuh sekali nggih. Nah inilah hadirat Allah yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah ilmu kita nggih, jadi amal kita di sisi Allah SWT, sehingga kita benar-benar mengoptimalkan puasa ini dengan menghadirkan puasa yang spesial, puasa yang paling istimewa, yaitu apa? Semua anggota badan kita pastikan dia berpuasa. Kita hadirkan untuk kebaikan, membaca Al-Quran, membantu sesama, melakukan kebaikan, lalu boyak kepeng benang rezeki. Tetapi jangan sampai kita lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Dia menuah jam 11 silatulah, siap-siap untuk kita ngaji, ambil Quran, ke masjid, iktikaf dan lain sebagainya nggih. Wal tahnikiatur tiang, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma uzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tarawihana wa jami'a ibadatina wa tamim taqsirana ya Allah ya hayy ya qayyum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.